Assalamualaikum, hai guys. Kembali lagi sama saya Nur Syafira. Nah, kali ini saya akan membahas tentang putusan akhir dari peradilan pidana. Jadi sambil menonton. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang putusan bebas. Putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP menjelaskan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa tersebut diputus bebas. Dari uraian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika terdapat seseorang terdakwa diperiksa pengadilan, kemudian hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana, maka terdakwa harus dibebaskan. Bebas di sini dapat dimaknai bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dikarenakan kurangnya alat bukti atau alat bukti yang dihadirkan kurang meyakinkan hakim yang memutus. Yang kedua, ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur di pasal 191 ayat 2 KUHP menjelaskan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, dari uraian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti namun dinilai bukan merupakan tindak pidana, sehingga hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Lepas dari segala tuntutan hukum di sini dimaknai jaksa penuntut umum menuntut seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian itu di dalam pasal 362 KUHP di pengadilan, namun ternyata setelah diproses hukum terdakwa ternyata mengalami gangguan jiwa sehingga menurut hakim terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu, bisa juga jika perbuatan terdakwa ternyata perbuatan perdata dan bukan masuk perbuatan pidana sehingga hakim harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dan yang terakhir ada putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan ini diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP yang menjelaskan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Nah, dari uraian pasal itu disimpulkan bahwa apabila hakim berpendapat tuntutan jaksa penuntut umum terhadap seseorang terdakwa terbukti berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinannya melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan berupa pidana pokok, yaitu pidana penjara atau kurungan, serta apabila dipandang perlu dapat diberikan pidana denda serta pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.